warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk pembelajaran hari ini. Ayo anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa membaca doa dan kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Materi kita untuk hari ini adalah tema 1, hidup rukun, subtema 4, hidup rukun di masyarakat, pembelajaran ke-6. Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat ya. Ketika menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkannya dengan sopan. Kerukunan akan terjaga bila kita bertutur kata dengan baik. Pernahkah kamu mendengarkan dongeng tentang menolak permintaan seseorang? Nah, anak-anak, ayo simaklah dongeng di bawah ini dengan cermat. Dongeng yang berjudul Kisah JJ si Jerapah. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Sedangkan Jojo bersifat baik hati dan tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah meminta tolong diambilkan daun segar. Namun JJ menolak. Tidak mau kek, saya sedang repot. Sedangkan Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, JJ mendapat kesulitan. JJ terjatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka langsung menolong JJ. Dan akhirnya JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Nah, anak-anak, demikianlah cerita tentang JJ si jerapah. Di dalam cerita tersebut menunjukkan bahwa kita tidak boleh menyombongkan diri dan harus selalu tolong-menolong antar teman. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan cerita JJ si jerapah, apa saja yang ingin kamu ketahui tentang dongeng di atas? Dan tuliskan pertanyaan tentang dongeng yang telah kamu dengar. Contoh pertanyaannya misalnya, mengapa JJ bersifat sombong? Jawabannya, karena merasa tubuhnya paling tinggi. Anak-anak, pada cerita tersebut terdapat kalimat penolakan. Ayo tuliskan kalimat penolakan yang terdapat pada dongeng tersebut. Kalimat penolakannya adalah, tidak mau kek, saya sedang repot. Dalam dongeng terdapat sikap gotong royong. Selain itu, terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Nah, anak-anak, berikut ini adalah contoh sikap pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila di masyarakat. Sila keempat, bermusyawarah atau berdiskusi, melakukan pemilihan ketua RT, dan
menghargai hasil diskusi. Sila kelima, adil terhadap semua orang, membagi tugas kerja bakti dengan adil, dan hidup hemat dan saling gotong royong. Anak-anak, masih ingatkah kalian simbol sila keempat dan kelima? Ya, betul. Simbol sila keempat adalah kepala banteng. Dan simbol sila kelima adalah padi dan kapas. Baik anak-anak, selanjutnya ayo kita berlatih. Berikut ini adalah tugas yang pertama, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Simak dan dengarkan pertanyaan-pertanyaannya. Nomor 1, siapakah yang menolak permintaan kakek? Nomor 2, tuliskan kalimat penolakannya. Nomor 3, siapakah yang menolong JJ? Nomor 4, apa pesan yang terdapat pada dongeng kisah JJ si jerapah? Nomor 5, tuliskan satu pertanyaan beserta jawabannya sesuai dengan dongeng kisah JJ si jerapah. Nah, anak-anak, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian harus membaca atau menyimak tentang dongeng kisah JJ si jerapah. Tugas yang selanjutnya adalah tugas mata pelajaran PPKN. Tugasnya yaitu hubungkan gambar pengamalan sila Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai. Nah, di sini ada 2 Pancasila. Kalian perhatikan, lalu kalian tarik garis mana sikap yang sesuai. Selanjutnya, tuliskan contoh pengamalan sila Pancasila yang sesuai dengan sila keempat atau sila kelima di masyarakat. Kalian boleh menuliskan masing-masing satu contoh. Ayo anak-anak, buatlah soal cerita dengan penyelesaian di bawah ini. Lalu, setelah itu selesaikan soal cerita buatanmu. Nah, dengarkan dan simak ya anak-anak. Berikut ini adalah contoh soal cerita nomor 1. Kakak membuat 193 kue. Kakak mendapat kiriman kue dari temannya sebanyak 117 kue. Kue tersebut diberikan kepada ibu sebanyak 200 kue. Lalu, berapa sisa kue kakak sekarang? Nah, anak-anak, sekarang kita hitung. Kita mulai dari penjumlahan terlebih dahulu. 193 ditambah 117. 3 ditambah 7 sama dengan 10. 0 kita tuliskan dan 1 kita simpan. Lalu 1 ditambah 9 ditambah 1 sama dengan 11. 1 kita tulis dan 1 kita simpan. Selanjutnya 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Setelah kita jumlahkan, sekarang kita kurangi karena kakak sudah memberikan kuenya kepada ibu, maka kuenya kakak akan berkurang. 310 dikurang 200. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 1 dikurang 0 sama dengan 1. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi sisa kue kakak sekarang adalah 110 kue. Baik anak-anak, selanjutnya kalian bisa membuat soal cerita. Lalu selesaikan soal cerita yang kalian buat menggunakan cara pendek.
seperti contoh yang tadi sudah Ibu jelaskan. Hitung dan kerjakan dengan teliti ya. Selamat mengerjakan anak-anak. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.